مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أنواع الرزق والفتوحات. يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب ابسط علينا رزقا حلالا طيبا واسعا من كل جهة للقصاد بغير منة مخلوق بمحض فضلك وكرمك بغير حساب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أنواع الرزق والفتوحات. يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب ابسط علينا رزقا حلالا طيبا واسعا من كل جهة من خزائن غيرك بغير منة مخلوق بمحض فضلك وكرمك بغير حساب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وابسط علينا رزقا حلالا طيبا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمحض فضلك وكرمك بغير حساب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi amin. Walil halimi salatu alamat yasilu man qata'ahu wa yu'ti man harimahu wa amman zalamahu. Halim itu kalau bahasa Jawanya aris, bahasa Indonesianya apa itu? Bijak, ya mungkin gitu ya. Nah, tanda-tandanya orang bijak itu, tanda-tandanya orang bijak itu ada 3. Kalau kita bijak maka mempunyai tanda 3. 1 tandanya ia selalu pandai menyambung silaturahim. Pandai menyambung silaturahim, pandai menyambung persaudaraan, pandai menyambung kekeluargaan. Itu orang bijak. Wa yu'ti man harimahu. Jadi orang bijak itu orang yang pandai menyambung kekeluargaan, pandai menyambung silaturahim, pandai menyambung hubungan. Orang bijak.
Yang kedua itu tandanya adalah wa yu'ti man harimahu, dan dia suka memberi pada orang yang membencinya. Jadi orang yang selalu membenci tapi malah sering diberi. Orang yang selalu bikin kegaduhan maka malah sering dibantu. Orang yang selalu bikin kecewa malah sering ditolong. Nah itu orang bijak dulu. Yang ketiga, wa ya'fu amman zulamahu. Nah, tanda orang bijak yang ketiga itu adalah pemaaf. Selalu memaafkan orang yang selalu menzalimi. Nah, jadi pemaaf. Menzalimi terus tapi dimaafin terus. Nah, maka pesannya itu Nabi Ibrahim minta sama Allah, katanya inni ja'iluka imama wa idhib tala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atamma. Terus qala inni ja'iluka imama, qala inni ja'iluka qala wa min baru qala la. Katanya apa? Yang pertama, wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Nabi Ibrahim siapa diuji. Tuh, kalian mau pulang, mau makan, mau tidur, tidak boleh. Yang namanya kita pengen tidur, asal pengen kelesak tidur gitu saja. Kita harus ujian dulu. Apa kerja kita ini? Mau tidur ini apa? Oh, dari sini dulu tempatnya, kasih rapi, kasih bersih. Itu Nabi Ibrahim diuji. Kita mau makan, diuji dulu. Cari ini, cari itu, tidak boleh. Pengen makan langsung ham. Nah, sama mau pulang, tidak bisa langsungnya sok loyong pulang. Sama. Nah, wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Setelah mendapatkan ujian dari Allah, diuji. Nah itu kalau Nabi Ibrahim dulu ujiannya itu diantaranya dikasih hitam, diapa kan begitu. Nah banyak ujian. Setelah selesai ujian, baru Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah, wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamma. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Nah, kata Allah, Ibrahim, karena kamu sudah lulus, aku uji, boleh nanti aku angkat kamu menjadi seorang pemimpin. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Nabi Ibrahim itu bukan orang yang rakus hanya mementingkan diri sendiri, tapi Nabi Ibrahim selalu memikirkan kepentingan orang banyak. Baru Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah, qala inni ja'iluka linnasi imama. Baru Nabi Ibrahim bermohon lagi kepada Allah, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, jangan aku saja. Wa min dzurriyyati. Nanti anak cucuku gimana? Allah menjawab lagi, oh iya, anak cucumu pasti aku angkat jadi seorang pemimpin semua. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdid dzalimin.
syarat kata Nabi Ibrahim. Anak cucumu aku akan angkat jadi orang mulia semua. Yang penting syarat satu, la yanalu ahdid dolim. Janganlah kita menjadi seorang yang suka dolim. Kalau kita tidak pernah bikin dolim, dolimin diri sendiri, tidak pernah bikin dolim, bikin dolim kedua orang tua kita, gak pernah bikin dolim sama guru kita, gak pernah bikin dolim sama keluarga kita, gak pernah bikin dolim sama lingkungan kita, gak pernah bikin dolim sama siapapun, nanti kata Nabi Ibrahim kita juga bakal jadi seorang pemimpin. Qala wa min dzurriyyati, dijawab Allah, qala la yanalu ahdid dolim. Maka itu tandanya orang yang bijak, di antaranya itu maha pengampun, ya, pandai silaturahim, rajin memberi, terus pengampun atau pemaaf. Baru odolnya kepencet sama temennya kali pakai sikat gigi, tuh odolku kok kamu pakai sih? Lupa mbak, saya kira punya saya. Kamu ini punya orang. Saya tidak maafin selama 3 tahun. Yang berodol itu doang 3 tahun nggak dimaafin. Ya, nah itu belajar menjadi orang yang bijak. Ya. Belajar jadi orang bijak. Kalau pengen jadi pemimpin, jarang terjadi tuh yang namanya pemimpin dimanapun, tidak pernah hidup begini tuh jarang terjadi. Waktu dia dari kecil di rumah terus begitu muncul langsung jadi pemimpin, nggak ada ceritanya. Itu nggak ada ceritanya. Harus ikut rame-rame begini, harus ikut senggol-senggol dengan teman, harus ikut poyokin teman, harus merasakan dihina teman. Itu gitu. Ya, tuh, jadi tandanya orang yang bijak satu itu pandai menyambung keperluan dan yang kedua maha senang memberi. Yang ketiga pemaaf. Tuh ya, pemaaf bukan pemakan, pemaaf. Ya Ali, nah, katanya walis saburi salasu alamat. Nah, tandanya orang sabar itu ada 3. Saya waktu kecil punya teman namanya Sobur. Namanya Sobur, tapi tukang berantem. Satu saat itu Sobur main ke rumah saya. Terus tangga saya nanya, ini siapa? Sobur. Sobur kok banyak ini, banyak luka kena pisau. Sobur itu penyabar, kok itu tukang berantem. Sudah diganti saja. Anaknya tanya, namanya siapa? Muhammad Sobur. Sudah diganti saja ya. Gantinya siapa? Muhammad Dorin. Tukang mukul, tukang berantem kan. Itu jadi Sobur diganti ke tukang berantem. Lisaburi salasu alamat. Jadi tandanya orang sabar itu ada 3. Satu, as-sabru ala ta'atillah. Satu, sabar melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Itu sabar melaksanakan perintahnya Allah. Orang taat kan begitu. Sabar melaksanain perintah Allah.
Ya, perintah Allah itu apa saja? Perintah Allah buat kita semua ini adalah belajar. Belajar. Maka nih otak itu di sini apa di sini? Itu kata guru-guru. Tapi ngapalin Quran, tuh ya, ngapalin yang ngapalin apa saja kan. Udah sikilnya petengkreng mamanya kan, yang petengkreng, pasti enak-enakan lagi. Itu insya Allah nggak ketemu itu, apalagi itu. Ngapal itu yang pertama itu kita punya konsentrasi dulu. Nah, hafalan punya konsentrasi yang tenang. Nah, terus posisinya dipasang. Nah, mau ngapalin, gobrek-gobrek suruh ngapalin, belajar. Berangkat ke sini, yang dipikirin, tadi malam ini apa itu ya? Dibungkus-bungkus itu. Jangan-jangan kue. Aku nulis di sini, jangan-jangan nanti dimakan sama teman-teman yang tidak ke sini. Gak dimakan teman, tapi makan semut. Udah tuh nggak bakalan ketemu itu. Jadi maka kunci yang pertama menghafal itu punya waktu itu konsekuen, terus dipasang Qurannya itu dipasang. Nah, Qurannya dipasang lagi plak di bawah kan gitu. Beringan dulu. Hafalin satu halaman. Itu untung kalau 2 jam hafal itu. Sudah untung itu. Udah Qurannya plak disimpan di bawah, hafalnya sambil nyandar begitu. Tadi 2 jam hafal, apalagi sambil baring-baring. Qurannya plak tutup sini supaya masuk semua di dada. Mau apapun indah itu, nggak bakalan gitu. Ya. Nah, maka kunci menghafal itu yang pertama itu konsekuensi. Konsekuensi Quran ini jangan suruh berjalan-jalan, jangan suruh digerak-gerakin itu. Yang berjalan itu mata kita, matanya yang berjalan. Itu mata konsentrasi dari baris pertama sampai baris 14 itu baris pertama itu pakai kedua. Itu maka ngapalin 1 halaman, yaitu dengan durasi waktu 1/4 jam, tidak terlalu lama. Itu menghafal 1 halaman dengan durasi 1/4 jam itu sudah terlalu lama mestinya gitu kan. Nah, tinggal minta sama yang Maha Kuasa kan begitu. Nah, itu teorinya begitu. Ini ngapalin 1 halaman. Nah, dah tuh ya. Tanda orang sabar ada 31. Tuh. Sabar melaksanakan perintah Allah. Taat ya maksudnya tuh. Ada orang punya keluarganya nakal-nakal semua kan, kakak-kakaknya itu bandel-bandel, preman-preman lah gitu. Nanya masalah si Ustaz, keluarga saya nakal-nakal Ustaz, ini anak pertama saya, takut kebawa sama omnya, namanya siapa ya? Udah kasih nama Toat saja, namanya Toat kan gitu. Namanya Toat tukang minum. Inilah lagi teler ditanya namanya siapa? Toat. Toat kok teler? Toat tapi minum. Ya namanya enggak toat. Itu tanda orang sabar yang pertama adalah menjalankan. Nah, itu sabar menjalankan perintah Allah. Taat kepada Allah. Yang kedua, sabar. Itu sabar
menjauhi larangan Allah. Wasabru 'alal musibah. Tuh, keliru. Yang kedua musibah, di sini musibah. Wasabru 'alal musibah. Yang kedua, sabar jikalau menghadapi ujian dari Allah, ya. Nah. Sabar menghadapi ujian dari Allah. Nah, yang ketiga, sabar menerima keputusan Allah. Kalau dalam hadis qudsi disebutin begitu. Anallahu la ilaha illa ana. Anallahu la ilaha illa ana. Aku ini adalah Tuhan kamu. Faman lam yashkur ala na'mai. Katanya begitu. Walam yashkur ala na'mai. Barang siapa yang tidak mau bersyukur dengan nikmat yang aku berikan. Walam yasbir ala balai. Barang siapa yang tidak mau menerima ujian dari aku. Walam yardo biqodoi. Barang siapa yang tidak rela dengan keputusan aku. Falyatlub robban siwa'i. Silakan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Kata Allah begitu. Anallahu la ilaha illa ana. Barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat aku, nikmat dari aku, walam yasbir ala balai, tidak mau menerima, tidak mau sabar atas ujian-ujianku, tidak mau menerima ujian dari aku, dan juga tidak mau menerima keputusan dari aku, kata Allah. Fal yatlub robban siwa. Ya sana cari Tuhan selain aku kalau ada. Ini bumi punya aku, langit punya aku, lautan punya aku, hutan-hutan punya aku. Kalau kamu nggak suka dengan aku ya sudah, sana cari Tuhan. Nah, serius banget ya. Terus ini redaksinya begitu. Saya mencoba kan, sekedar nyandain wali murid. Wali murid ke sini kan, Ustaz, bagaimana Pak Ustaz? Anak saya sekolah malas, suruh ngaji malas. Asal nitip aja dulu di sini gimana Ustaz? Yang enak sampean bikin aja pondok sendiri, terus bikin aturan sendiri, lalu lebih enak, udah diatur suka-suka sampean kan. Ya namanya tempat orang ngaturnya belum mesti sama dengan nafsu kita. Nah, udah bikin aja, bikin pondok sendiri, bikin yayasan sendiri, bikin sekolah sendiri kan. Udah enak, nanti tinggal ngatur-ngaturin sendiri kan. Anakku sekolahnya 3 bulan sekali saja kan. Udah enak kan. Nah, maksudnya sore. Iya, kenapa? Kan kalau pagi tidur kan. Jadi kalau masuknya sore kan gitu. Enak. Ini dulu sih namanya anak pertama rajin-rajin. Sekolahnya sore hari. Sekolah sore hari jarang itu anak yang malas itu sore itu. Nah, karena apa? Karena duhur itu waktunya duhur. Mereka rata-rata sudah pada pulang kerja, yang tidur sudah pada bangun tidur. Cuman resikonya yang pulang kerja sampai di sekolah tidur. Habis sampai kerja di sekolah lumayan isis kan, belakangnya banyak pohon-pohon gede-gede kan. Kena angin ya udah tidur. Tapi kalau ngomong sama yang gede-gede tuh, sama si Ngatuman itu bolanya Mbak Tri itu, sebetulnya itu muridnya seger-seger gitu kan, muridnya gede-gede tuh, udah gede semua kan. Udah kasih biar aja tidur situ. Ya kalau pelajaran kalau saya yang ngajar itu janda-janda, duda-duda pada ikut masuk di kelas semua kan. Ya, saya ngomong udah daripada di rumah nganggur, ikut aja ke sekolah ini, udah aja. Ya termasuk bolanya Pasis, Mbak Reni itu. Pasis Mbak Reni kalau waktu saya kesini kan Pasis belum ngajar kan. Pertama saya datang ke sini tuh Pasis belum jadi guru. Jadi kalau saya masuk di kelas
orang tua juga sudah datang semua. Tapi saya bawa rokok kan, ajak sekolah bawa rokok. Tetangga kanan kiri itu ada bunga-bunga gitu, rokok kan, ayo rokok. Terus orang kalau itu mau mana, mau ngaji apa mau nyari rokok, dua-dua. Jadi ngaji sambil nyari rokok, karena nanti sama ustaznya nanti di sana dikasih rokok. Ya orang tua ya, kalau nggak beli di jedas terus ngantuk. Kamu suka-suka saja kan. Mohon maaf ya, saya angkat dulu ya. Assalamualaikum. Enten mangke teng niki menawi. Sabar. Oh, jadikannya orang sabar melaksanakan, ngerjain perintah Allah. Sabar menghadapi musibah dari Allah. Nah, yang ketiga, sabar menerima putusan dari Allah. Tapi ini cerita nyata, ini cerita nyata. Insya Allah orangnya masih hidup. Gitu kan. Saya punya teman pintar, memang pintar. Itu kata keluarganya mau dijodohin sama seorang perempuan, dan si perempuan ini setiap dilamar sama orang pasti orang yang lamar itu nggak mau, karena si perempuan ini, namun maaf, cacat lah begitu, kakinya kecil sebelah dan jalannya pincang, mukanya tompel gitu. Tompel apa enggak? Ada hitam-hitamnya kan gitu. Hitamnya gede. Terus saya punya temen awalnya mimpi, kalau kamu pengen mulia nikahi perempuan itu. Terus si keluarganya perempuan ini datang meminta. Kalau orang Jawa rata-rata si perempuan yang minta pada nyari suami itu minta. Akhirnya orang tuanya ngasih dan dianya juga mau. Kata ibunya, "Leh, bisa sabar ya, apa-apa. Jadi mau kuangan. Jadi menawa putusan itu kalau itu. Oh iya mak, nggak apa-apa." Sudah. Akhir menikah. Pendek ceritanya menikah. Nah, setelah menikah, terus si perempuan ini mandi, keluar dari kamar mandi itu kakinya rata, gedenya tuh sama, terus jalannya nggak pincang, jadi jalannya normal, kakinya normal. Nah, terus sama lakinya ini jam 4 malam diajak mandi, katanya pesan guru-guru kita dulu kalau mandi pagi hari itu mandi fajar, sebelum mandi baca dulu Fatihah 40, dibaca Fatihah, terus mandi itu tompelnya itu hilang, ternyata akhirnya di keluarga ibu itu anak perempuannya banyak, ternyata si anak-anaknya ibu itu perempuan yang paling cantik ya dia itu. Nah ternyata si perempuan itu katanya itu orang yang paling sabar segala dihina, sakit mati dan sebagainya. Dengan bahasa lain itu si perempuan ini penyabar, sabar.
insya Allah masih hidup, insya Allah masih hidup. Nah, jadi sabar melaksanakan ibadah kepada Allah, sabar menghadapi musibah dari Allah, sabar menerima keputusan Allah. Kalau enggak, apalagi mau bikin sendiri apa? Udah aja diterima kan begitu. Ya Ali, walittaibi talatu alamat. Bagi orang yang taubat itu, bagi orang yang sungguh-sungguh taubat itu tanda-tandanya orang taubat itu ada 3. Ya, tanda-tandanya orang taubat ada 3. Tanda-tandanya orang sabar ada 3. Tanda-tandanya orang yang bijak 3. Oh, tidak semua, pokoknya lagi rumus 3, ya. Lagi rumusnya rumus 3. Nanti ada rumus 4, ada rumus 5 kan. Tapi kalau pengen rumus 4, rumus 5, ngajinya pindah, nanti kita belahin. Belum trompet saja udah kaget kan. Apalagi trompetnya. Malaikat apa itu? Hah? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya dikala menghadapi tahun baru. Masalah tahun baru banyak di luar tahun baru, malaikat Israfil nganggur karena belum ada trompet. Walittaibi talatu alamat. Tanda-tanda orang taubat itu ada 3. 1, ijtinabul harami. 1, meninggalkan hal-hal yang dilarang. Tandanya orang taubat yaitu ada 3. 1, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang. Dilarang oleh siapa? Ya, dilarang oleh agama, dilarang oleh pemerintah, dilarang oleh kesehatan. Tuh, ya. Itu dilarang oleh agama, dilarang oleh pemerintah, dilarang oleh kesehatan. Saya orangnya tukang sama teman-teman. Kemarin saya nyondahin itu seorang orang kayak mabok-mabokan, minum cap tikus, narkoba, apa dilarang oleh agama, dilarang oleh pemerintah, dilarang oleh kesehatan. Tapi pabriknya nggak pernah disegel oleh pemerintah. Gara-gara corona orang dilarang ke masjid, dilarang sholat di masjid, masjidnya disegel. DPR saya telepon, nih anggota dewan dengerin, pernah enggak selama jadi anggota dewan dengar pemerintah nyegel pabrik narkoba? Belum pernah, Ustaz. Loh, ini gara-gara corona orang dilarang masuk masjid. Saking kesel mungkin polisinya atau camatnya, masjidnya disegel. Berarti masjid ini lebih kejam daripada pabrik narkoba. Anggota dewannya pada, masa Pak Yai ada begitu? Ya tinggal dicari saja. Tuh, tandanya orang tobat ada 3. 1, menjauhi segala yang dilarang. Kita oleh apapun tuh, ya. Nah. Kamu tukang bolos, nah, tangkap sama guru, akhirnya bilang tobat. Jadi dijauhi apa-apa yang dilarang oleh guru. Kamu nggak boleh loncat sini. Tuh, kamu loncat, kamu dari sini loncat ke situ, dosa besar. Enggak, kan begitu. Apa kamu loncat turun ke situ langsung masuk neraka kan? Enggak, begitu. Tapi itu guru ngelarang, tuh kan.
Itu sekalipun nggak nyebabin kamu langsung masuk neraka dengan sebab loncat begitu, karena itu dilarang sama guru. Nah, kalau kita itu memang mau taubat, ya tetap itu harus hindari. Itu maksudnya. Ya contoh lain kan begitu. Itu di sana, gerbang sana, kemarin kawatnya sudah mulai itu. Kalau kamu nekat, tuh berobos dari lubang yang begitunya itu. Kalau kamu nekat merobos begitu, lo itu bisa, bukan? Nah, kunci semua. Pengen keluar gimana? Merobos. Saya itu kalau melihat kejadian suka, jadi kira-kira nggak masuk akal gitu kan? Saya suka berdiri aja, saya suka dulu. Nah, betul lah, betul tidaknya di sini. Dulu mungkin pernah suruh nyuci di sini kan? Itu ada anjing dari situ tuh, dari luar dari situ. Anjing dari luar situ. Pintu yang sana udah saya kunci, yang di sini saya palang lagi kan? Nah, yang sini saya palang lagi. Jadi yang ini nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sana. Jadi saya berdiri di sini. Coba kamu mau loncat kemana? Ternyata itu loncat di sini kan? Dari situ loncat di sini. Saya mikir, anjing dari bawah sini bisa loncat. Itu aja. Terus ini udah tutup semua kan? Jajal yang segini tingginya jajal. Kamu mau loncat kemana lagi kan? Saya sengaja pengen tahu aja kan begitu. Oh, karena dia muter-muter, saya ambil duduk di sini gedak lagi. Ya, dia tambah takut lagi kan. Ternyata dia ambil ancang-ancang sih. Loncat di pintu itu, tuh, loncat di pintu itu. Sekalipun nabrak pintu, ternyata itu apa? Ini itu ngait tuh, mulutnya ini, gaduh apa? Gaduhnya itu ngait di situ. Nah, tapi kalau untuk ngait enggak, cuman pikir saya dia mau loncat nggak nyampe kena ininya, jadi udah kadung nyangkol di sini kan, jadi akhirnya dia bertahan, saya nggak bisa keluar. Setelah keluar dia pikir segini tingginya aja kok bisa itu ya. Oh, karena gara-gara nekat. Artinya punya tekad yang tinggi. Kamu ngapalin Quran cuma 30 juz doang. Kalau nggak hafal-hafal itu karena tekadnya saja yang kurang. Itu anjing, itu pikir-pikir nggak bakalan bisa tuh. Nah, maka anak-anak tanya, coba pagernya setinggi itu anjing nggak masuk. Kalau dia nggak nekat dalam situasi normal, sabar enggak. Tapi kalau dia lagi nekat, apalagi segitu lah pasti loncat itu. Kacang-kacang itu kalau gitu. Itu aja di Allah dia bisa loncat. Tuh. Nah itu jadi umat manusia itu umat manusia. Pengen sukses, pengen apapun itu punya tekad yang begitu. Nah, pengen sukses harta sama, harus punya tekad yang begitu. Nah, pengen sukses harta, cuman kerjanya bawa traktor di rumah orang, 1 hektar 50.000, 1 hektar ada 2 juta, 3 juta seterusnya. Satu musim dapatnya 10 hektar kali 2 juta udah berapa? 20 dibagi 12 berarti 1 tahun 1 bulan punya resikonya 1 juta lebih sedikit saja kan. Mau ketemu syarat gimana pengen jadi orang kaya raya kan, cuma punya pendapatan 1 bulan hanya 1 juta lebih, mau ketemu syarat dari mana? Maka punya tekad dengan cara begini, saya nggak itu. Nah itu begitu. Saya dari zaman dulu saya harus binian begitu. Bisa ingat aja dulu tahun berapa kan teman-teman dari Sultan ke sini ngasih jengkol di Abah nggak kemakan, di sini nggak kemakan, sedih banget kan. Jadi orang di sana mentingin banget ngambilin jengkol, dia nggak takut jatuh, nggak takut apa, bahasa hati yang sangat tulusnya pengen hormatin Abah, pengen hormatin Ustaz. Jauh-jauh dari Sultan jengkol dibawa ke sini. Airnya pun mereka itu pantang menyerah, naik, nggak kenal ulat, nggak kenal semut, nggak kenal apa, enggak. Yang penting turun dapat jengkol. Sampai di sini jengkolnya nggak dimakan. Iya betul itu. Saya sedih banget kalau gitu tuh. Sedih banget. Di balik kesedihan, saya sudah ngomong sama ini. Adalah kita bikin kerupuk saja. Akhir jadilah kerupuk jengkol.
Itu anak-anak saya waktu itu masih pada kecil-kecil, kalau berangkat ke sekolah dicemoohin sama teman-temannya dan guru-guru. Tapi di Asia di sebelah asrama musik itu kan di situ itu biasanya zaman dulu saya tempat merendam jengkol. Kalau dibuka itu sampai ke sekolah itu aroma jengkol itu bau. Aroma jengkol bau itu sampai ke sekolah kan. Anak masih kecil dicemoohin teman-temannya, guru-gurunya pada ngomong, jengkol. Sampai saya tahadus ini cipta sama almarhum Ang, dari jengkol ini nanti bakal punya kendaraan yang bagus, dari jengkol ini bakal punya rumah yang bagus, dari jengkol ini bakal punya gedung sekolah yang bagus, dari jengkol ini bakal punya mesin-mesin tulis yang banyak. Hambatan enggak, kok mau dibikin apa, udah nanti aja pikir dulu. Dia lagi pikir dulu kan cuma direndam aja kan, belum ketemu kan mikirnya. Rendam, oh udah ketemu, udah nih, yuk. Gini. Itu sampai anak saya, Nok, Ani, kalau Ani belum ngerti namanya anak kecil kan. Ayo Pak, itu olahraga. Oh iya sambil olahraga kan. Saya adukin sendiri, siapa sendiri kan, karena belum punya mesin. Nah itu kata Nok, kasihan Bapak kalau itu sampai keringatnya netes apa untuk penyedap. Keringatnya netes untuk penyedapan gitu. Itu jengkolnya laku. Oh, laku keras kalau ke SPF sana itu. Pamarikun sih. Pamarikun kalau beli jengkol saya banyak banget. Jengkol saya dibawa ke sana Pamarikun. Banyak banget itu. Dari itu ngenalin jagung lagi, ngenalin apa lagi ya. Dengan izin Allah bisa ikut pameran itu. Bayangin lu bisa ikut pameran jengkol dengan jagung, pamerannya di mana? Di Belanda. Bayangin itu jengkol jagung pamerannya di Belanda. Pameran di Belanda. Terus dapat kehormatan, pulang diundang pameran lagi. Saya ketemu sama Mbok Jana. Mbok Jana itu ibunya Mas Toha. Di belakang rumahnya ada kandang sapi. Di belakang rumahnya ada kandang sapi. Kalau ada kandang sapi berarti pasti ada kotoran sapi. Kalau ada bayam gemuk apa kurus? Hah? Ada pohon gayam, ada pohon bayam ya kan? Di dekat kandang sapi. Dijamin kurus apa gemuk? Gemuk gitu. Saya ngambil dulu. Nah, anak-anak suruh ke sana wajib ini kan. Dibayarin nggak mau. Pikirinnya apa? Pikirin beli orang dan kandang sapi saja mas harus dijual kan? Itu bayam, bawa ke sini ya. Nah, bayamnya bawa ke sini. Miminya nanya lagi, buat apa Pak? Nanti bikin keripik bayam. Itu bayamnya saya bikin keripik, kangkungnya dibikin Kentucky, apa yang bikin itu kan? Pameran lagi di Taman Mini. Dapat penghargaan pertama lagi di Taman Mini. Dapat penghargaan pertama Taman Mini. Senang banget kan. Di belakang ada pohon pisangnya kalau malam saya sintikin. Saya punya pohon pisang 4 kan, ada 4 tapi itu ya pokoknya 4 kelompok kan gitu kan, satu rombong. Ini satu kelompok ini rasanya beda, yang kelompok ini rasanya beda, yang kelompok ini rasanya sama-sama pisang raja. Kelompok ini rasanya rasa keju kan, yang kelompok ini bikin rasa stroberi, yang kelompok ini bikin rasa coklat. Itu gampang sekali bikin merubah cita rasa pisang begitu. Itu lebih susah kamu ngapalin Quran 1 ayat daripada itu gampang sekali itu. Jadi maka terus saya mikir, oh ilmu dunia itu ternyata gampang semua, nggak ada yang ternyata gampang semua. Itu ilmu dunia itu gampang semua. Jadi saya suruh merubah rasa pisang kamu di rumah, sama pisang raja kan ini, dibikin pisang raja rasa keju namanya kan. Itu 5 menit sudah selesai. 5 menit sudah selesai. Kamu ngapalin 1 ayat 5 menit belum kelar kan? Jadi artinya itu lebih gampang. Itu ngurusin dunia itu lebih gampang sekali. Nah, maka pantas kalau kita hafal Quran
Tuh, pantas kalau kita hafal Quran jaminannya menjadi keluarganya Allah. Karena apa? Karena saking susahnya. Oh kalau gampang kata Allah, cemen-cemen banget cuma jadi keluarga aku enggak. Nah, maka karena ngapalin Quran itu susah. Udah kita berangkat. Dapat dengan izin Allah tuh berkah wasilahnya jengkol kan. Dengan izin Allah berkah wasilahnya jengkol. Akhirnya kita punya banyak mesin, punya banyak mesin tulis, punya banyak apa, punya mobil box, punya apa. Mobil box itu gara-gara tamu saya datang, saya kasih pisang raja tapi rasa keju. Nah, ibu ini rasa keju, kalau ini rasa stroberi. Satu saat bupati ketemu dengan saya, Bupati Pohuat. Bupati tanya, Pak Ustadz, katanya Pak Ustadz bisa bikin cita rasa ya? Oh, jangankan bikin cita rasa Pak Bupati, gampang itu. Saya sebelum merubah iman seseorang aja bisa, apalagi merubah cita rasa pisang. Oh, gampang sekali itu Pak Bupati. Itu ternyata dengan pengetahuan, ya. Jadi maka nekat aja tuh, nekat. Ternyata jengkol itu mahal. Ternyata jengkol itu mahal. Sekarang orang-orang di Sultan orang punya pohon jengkol ditebangin semua. Saya bilang gendeng semua ini. Gendeng semua yang ngomong, Ustaz, nggak ada ini. Nggak laku itu di sini. Contoh sederhana begini. Contoh sederhana. Ya, usah contoh ente macam-macam kalau bikin contoh itu. Contoh sederhana saja. Kamu punya pohon mangga satu pohon. Keluargamu cuma 4. Pohonnya itu tidak usah cerita pohon gede. Pohonnya kecil aja. Buahnya lebat. Habis nggak dimakan sendiri? Nggak bakalan habis tuh. Gampangnya begitu saja analisanya tuh. Tapi kalau itu pohon yang kecil itu, tapi jangan dimakan sendiri. Itu dibawa kamu keluar. Mau nggak? Mau. Yang ini mau nggak? Habis pasti. Nah, saya bilang sama teman-teman, Mas Sultan cerita, Sob, ini gendang semua itu. Nanti itu tungguin yang tidak ditebang. Satu saat dia bakal ngumpulin uang dari jengkol. Memang hari ini uang itu perasaannya dikumpulin dari coklat. Kenapa? Karena coklat hari ini lagi jaya. Sebentar lagi coklatnya KO, jengkol yang bakal ngumpulin uang. Ternyata betul itu. Orang Sultan kemarin ada cerita sama saya, panen jengkol 4 ton. Tuh. 1 kilo 50.000. Tuh, kali 4 ton. Tuh bayangin, jagung 1 kilo berapa? 3.000. Tuh kan, jagung 1 kilo 3.000. Coklatnya 1 kilo hanya 25.000. Jengkol 1 kilo 50.000. Sekarang orang rame-rame nyanyiin jengkol. Saya udah kacau ini. Kacau, udah alam itu kacau. Nggak bener tuh. Iya nggak bener. Maka cara hidup itu cara hidup. Kita istiqomah. Tuh, cara hidup istiqomah. Saya ngajarin teman-teman itu, yang tukang tani, tukang apa, saya ajarin. Nih, jengkolnya itu dipotong segini, baru ditanam. Plok, kan begitu. Nanamnya gimana? Nanamnya jangan begitu, kasih berdiri. Ada teorinya sama seperti kamu ngapalin Qurannya disimpan plak di bawah begitu. Kamu sambil nyandar begini, miringnya ke kanan lagi kan, nyandar begitu. Kapan itu mau hafal satu halaman? 2-3 jam nggak bakalan hafal. Insya Allahnya begitu. 2-3 jam nggak bakalan hafal. Tapi kalau kamu Qurannya pegang begitu, duduk yang manis, pegang begitu. Qurannya jangan di sini, tapi di sini. Qurannya tuh posisinya kira-kira ada posisi di mata kiri, di posisinya. Nah, jadi yang jalan ke sana ke sini itu matanya, jangan Qurannya. Matanya yang jalan. Itu insya Allah ngapalin itu cepat. Kenapa? Karena otaknya ini itu posisinya pas. Nah, maka yang penting itu konsentrasi. Orang-orang menjadi ini dipotong dulu segini. Hikmahnya kalau dipotong ini, kamu hitung. Ini tuh umpama bulatan ini kan. Umpama kan 1 bulat ini. Terus kalau dipotong segini, red.
Jadi kalau kami tunduk 1, 2, 3, 4, berarti kan mungkin 1/4 kan? Ya, tuh maknanya tuh begitu. Ini 1/4. Artinya kalau dia usia dia itu mulai berbuah nanti 8 tahun, maka dipotong 1/4. Tuh, 8 dipotong 1/4 berapa? Hah? Ini jadinya berapa? Jadi 6 tahun itu dia sudah berbuah. Itu begitu. Kenapa? Ya udah itu teori Tuhan begitu. Nah, ini nggak mati. Nah, umpamanya kan, dipotongin apa ini nggak mati? Nggak ada hubungannya ini dengan ruh, kan begitu. Tuh contoh sederhana kan, telinga kamu dipotong kan begini, separuh seret. Tuh telinganya doang tuh potong seret kan gitu. Tuh, kok nggak mati? Nggak ada hubungannya dengan ruh, nggak ada hubungannya dengan nyawa. Tuh kan begitu. Nah, tuh begitu. Tuh teori-teori itu dipakai. Terus ikut teorinya Al-Quran. Nah, apa teorinya Al-Quran? Fal yang duril insanu ila ta'ah anna sababnal ma thumma syaqaqnal ardo. Nah, baru fa'ambatna fiha wa inaba wa qad wa inaba wa. Jangan diterjemah mentah-mentah. Wa inaba wa. Kita harus nandur anggur dengan nandur ini. Ya kalau orang mau payato suruh semua nandur anggur, orang sultan semua nandur anggur, mencret semua. Nah, hari-hari makan anggur. Nah, maksud di situ suruh nanam kebutuhan makan pokok. Kebutuhan makan pokoknya orang itu apa? Ada yang padi, beras, nasi, jagung, gandum dan itu. Nah, itu yang suruh ditanam kata Quran wa inabau sampai terakhirnya itu adalah wa inabau wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqahun wa fakihatan wa abba. Itu sampai wa fakihatan wa abba. Buah-buahan, rumput-rumput itu harus kamu tanam. Itu kata Allah itu. Rumput itu suruh ditanam. Untuk apa? Wa inabau wa qadba wa zaituna wa nahla wa hadaiqa gulba wa faqi'atan wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum. Buat apa? Buat kehidupan kamu dan buat ternak-ternak kamu. Itu kata Allah begitu. Nah, satu, bagi orang yang tobat itu harus menjauhi larangan-larangan Allah. Wal hirsu ala talabil ilmi. Nah, yang kedua harus semangat menuntut ilmu. Nah, harus tambah giat menuntut ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, udah kita nggak bakalan bisa jalan. Nah, jadi semangat menuntut ilmu. Nah, yang ketiga wala ya'udu lidzambi kama ya'udul halif lidzar'i. Nah, tidak kembali lagi pada perbuatan-perbuatan jelek. Tidak mengulang perbuatan-perbuatan yang jelek. Kama la ya'udul halif lidzar'i, sama seperti tidak boleh mengulang orang yang suka memeras susu, air susu. Nah, itu pada totoknya, nah itu tidak boleh. Nah, faslun fi alamati syirki wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhat. Terus, ya Pak. Ya